itu tercapai TP-nya atau tidak, maka ditetapkan KKTP. Dikembangkan saat merencanakan asesmen. Jadi itu masuk rencana asesmen ya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, ada 3 pendekatan yang bisa dipilih berdasarkan karakternya TP tadi ya. Ingat, pendekatan dipilih berdasarkan karakternya, bukan berdasarkan SMP 1 jenis, SMP 2 jenis. Kita semua ya kepala sekolah menyatakan kita semua guru-guru menetapkan KKTP dengan pendekatan interval nilai. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Menetapkan pendekatan berdasarkan apa nih? Karakternya TP. Ya. Nah, pendekatannya deskripsi kriteria. Ya. Rubrik interval nilai. Ini ada penjelasannya. Ya. Ada contohnya. Ini contoh deskripsi kriteria. Di sini berarti tujuannya, pertujuan Bapak dan Ibu. Makanya nanya tujuan, ojo akeh, tujuannya lebih baik global. Biar menentukan kalau ini berdasarkan kriteria deskripsi karena bertujuan. Jadi tujuan misalnya dalam 1 semester ada 10 tujuan, maka di dalam 1 semester itu tujuan 1 ini saya pakai pendekatan interval nilai, tujuan 2 saya pakai deskripsi kriteria, tujuan 3 saya pakai rubrik, tujuan 4 pakai deskripsi kriteria lagi. Jadi dilihat TP-nya ini karakternya ya, nanti Bapak pelajari ya. Nah, ini contoh ini menelaah kembali persamaan Pancasila. Kriterianya mind mapping ini menyajikan dan terusnya apakah berkembang. Nah, ini tentang oh ini yang katakanlah si A. Jadi ini ya begitu memang. Jadi tidak seperti jaringan kemarin itu didoaran semua ini berkembang juga nilai berat nilai. Tak iya nih jauh sih. Nah aku ngomong kok jauh ceritanya itu loh. Aku yang jelas no. Gimana caranya? Aku menghindari pertanyaan dengan gimana caranya. Enak mari ya, kemarin ya ketemu sama ketemunya kemarin kan yang semua dulu ya, tapi nggak semua kemarin ya. Saya sampel aja kemarin ya, gitu. Dan seterusnya ini contoh pendekatan deskripsi kriteria. Kemudian penggunaan rubrik ini ada aspek ada kriteria. Aspeknya apa? Kalau rubrik itu biasanya kalau dalam bentuk produk, misalnya anak-anak membuat karya tulis atau anak-anak praktek berupa itu praktek penyokokan atau praktek kapal itu ya. Nah ini tentunya aspek produknya bagaimana, aspek kemampuan mengkomunikasikan karena harus dipresentasikan, aspek penampilan kerjasama tim karena dalam bentuk kelompok, aspek ini. Kemudian di sini apakah belum berkembang, layak, cakap, mahir. Di sini kesimpulannya peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan jika ketiga kriteria ini mencapai minimal cakap. Ini kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, bukan dengan angka. Ya. Kalau di sini tadi kesimpulannya pelajar dianggap mencapai tujuan pelajaran jika minimal 5 kriteria berkembang. Jadi orang 6 kriteria, berarti ada kalau 1 belum berkembang, dia sudah tercapai. Kalau 2 belum tercapai, ya itu di satu tujuan. Untuk anak-anak untuk mengukur si anak A itu yang tujuan ini sudah tercapai atau belum, ya ini kalau menggunakan kriteria. Ini kalau menggunakan rubrik. Nah ini kalau menggunakan interval nilai, ya. Kalau menggunakan, ya dilihat tujuannya. Jadi katakanlah ada 5 tujuan boleh. Ya, menggunakan ini. Kalau 1 tadi kan kita nanti ada contoh ya. Tujuan A 1 sampai tujuan 10, 5 itu tercentang di pendekatannya pakai pendekatan interval nilai. Maka ini dijadikan 1. Nah, asesmennya sumatifnya dibuat tes tertulis pilihan ganda 20. Ini contoh yang gampang itu ya. Nah,
Ini dibuat soal anak-anak mengerjakan 20 soal pilihan ganda. Nilainya anak-anak kalau benar 18, maka 18 dibagi 20 kali 100 atau 90 ya. Masuk sini berarti sudah tercapai. Ini ada interval nilainya. Kalau anak ini hanya bisa mengerjakan 4 benar, berarti 4 per 20 piro? 20 ya? 4 per 20 25 20% ya? 20 kan ya? 20 baru masuk sini, belum mencapai, harus remedial seluruh bagian. Nah, interval ini saya ambil dari pedoman penilaian. Menurut beberapa narasumber atau pakar, interval ini boleh diatur di sekolah. Misalnya apa? Ini kerendahan, kalau 66 tercapai, monggo. Terus kita tinggikan di sini 70, monggo. Ini sekolah lain kedukuran lah, kita turunkan, monggo. Ya. Tapi ini sekali lagi pedoman yang dari pusat ini. Ya. Nah ini kalau saya satu kesimpulan ya. Ini saya tunjukkan beberapa format yang berkenaan dengan KKTP. Ya. KKTP. Meta Anda bertanya sudah, format sudah lain. Contoh, tak itu tuh mana ya? Wah dicetak sih itu dicontoh. Tak. Ini yang kandang ada, panjang-panjang ini. Oke ya, ini contoh. Ya. Jadi kalau menentukan kriteria itu gini dulu. Kriteria tercampur dalam pelajaran. Ya. Satuannya apa? Saran saya KKTP dibuat 1 tahun. Jangan dibuat per 1 tahun. Jadi TP 1 tahun itu begini. Tadi kan dari format ATP kan ada ATP. Sudah itu copy paste kok balang. Maka tadi saran saya ojo gawe TP sing terlalu ya. Lebih apa besar aja apa-apa. Apa lepaskan bahwa tujuan pembelajaran kudu khusus kudu jangan ya, menyulitkan. Ini menurut anggapan saya. Yang merasa masih nyaman silakan ya. Nah ini satunya apa, kelasnya apa, tahunnya kan guru, KTP-nya sini barat ya, indikatornya silakan Pak, indikator kan untuk mengukur indikator. Nah di sini pendekatannya dengan sini pilih TP1 itu kayaknya nah interval gak tepat deh karakternya ada. Oh ini sekali lagi itu keputusannya ada di jenengan sendiri. Panjenengan itu sebagai guru itu seorang profesional judgment. Ngerti perbedaan judgment? Guru itu punya keputusan yang sudah mutlak. Judgment dan ambil keputusan berdasarkan profesi. Itu sama ini kayak harus mengajar beberapa tahun. Bahkan sudah Bu Suliatis dari CGP, Pak Mul dari CGP, calon guru pensiun. CGP itu bukan ya. Guru pensiun Pak Eri barang itu. Nanti semangat lalu benar, sing guru pensiun bumi ya. Ya, ini ya sama berapa tujuan ini ya. Nah, terus setelah itu ibu misalnya siapa terusan mana? Nah, pilihannya yang tadi kalau dengan berdasarkan KKTP dengan pendekatan deskripsi kriteria, maka setiap TP kudu ditentukan. Jangan enggak ya, tertangi ngono wis kriteria wis mari. Tak jelas. Lagi apa ngukurnya? Itu bapak sih pernah di biji. Coba baru si anak yang bagian sehat misalnya. Ngajar ya. Ini ya. Jadi kalau TP1 tadi dikatakan pendekatan deskripsi kriteria tentukan rincian dan kriteria bagaimana. Jadi tetap berkembang dan belum berkembang. Tadi sekali lagi simpulannya peserta didik dianggap mencapai tujuan jika minimal berapa kriteria berkembang. Tidak ini berapa kriteria. Ini 5 kriteria ketentuan 6 kriteria. Coba sebelum Pak baca. Jadi kriteria 5 dan jalur 6 berkembang. Copy paste itu Pak. Iya lah. Konangan itu. Teko MGMP. Cepat ya. Teko MGMP paling itu. Nah, mungkin tadi yang kriteria tidak hanya satu tujuan, beberapa tempat tujuan kedua juga dibuatkan lagi.
Ya, ini ya. Paham lagi. Kan gawe iso ya. Insyaallah. Ya, apa kok belum gawe? Cek cari contoh. Kayak arek ngomong mau mobil. Bisa tapi itu video kan itu bisa. Nah ini jangan tadi ya. Terus kemudian kalau dengan pendekatan rubrik, nah tadi kan ada yang tujuan keberapa yang rubrik tadi. Ya jawab ini aspeknya apa, kriteria apa saja. Di sini centangannya belum berkembang, cakap, layak. Ini nggak usah sama centangan ini program jarnoin aja. Ya, nah saat mengukur anak-anak baru, ya diisi. Bapak kan, ya mesti kesimpulannya nanti itu. Yang penting dengan tahu prosesnya kayak begitu dulu ya. Ini ya. Nah, di sini peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran jika ketiga aspek karena kebutuhan 3 ya kebetulan ya. Di atas mencapai minimal tahap cakap, ya 3 atau berapa tergantung ya, aspeknya. Nah, manakala dengan pendekatan interval nilai ya, seperti ini tujuannya yang menggunakan terminal TP-nya ada berapa menjelaskan. Mungkin terjadi untuk sumatika tidak hanya sekali, beberapa kali kamu silakan. Tapi kan untuk mengukur KTP-nya dibuat sama kan nggak boleh. Nggak boleh saja kan ya, mengukur interval ya. Ini tadi seperti ini, hampir sama seperti yang contoh tadi. Ya, jadi ini. Jadi ini dokumen jenengan yang KTP. Ono sing dirabekno antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. KTP. Kemudian tujuannya, terus kemudian daya dukung, kompleksitas. Nah, kalau ini rabekno kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 ya. Jadi ini kenapa? Judulnya dong. Ya kadang-kadang sampulnya dong judulnya pondok ya. Oke, saya tinggal 2, 1, 2. Lah ini daftar nilai ya udah nih Bu. Kabeh gak perlu lihat ya. Iya deh Bu ya. Iya memang mana ya. Ini contoh mana ya? Kita contoh. Jadi ini dengan kata lain tadi sudah formatif, maka formatif itu ojo dicampur ambek sumatif. Ono guru itu Pak niku kula niku efektif efisien Pak. Formatif, sumatif, P5 dari situ bisa halaman. Masuk ya efektif medit sampai ini ya. Harusnya dokumen itu pisah karena hasilnya kan tidak terpisah ya. Jadi kalau format itu bagaimana formatnya? Loh gak ada format. Format itu hanya dalam bentuk kata-kata. Ya monggo tadi seperti contoh tadi. Saya tadi yang formatif awal memetakan kesiapan dengan pakai silakan. Itu valid saya untuk mengukur kesiapan anak sebelum materi baru. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini versi saya. Boleh namanya contoh, monggo dengan orang ada silakan. Tapi ingat lagi konsepnya ya opo formatif, ya opo sumatif itu pegang biar tidak salah. Ya, di sini contoh ini, ya, ini nama guru sama ini nanya. Tetap saya kasih penugasan di sini. Silakan kalau penugasannya misalnya Pak penugasannya ini kayaknya kurang tepat, saya taruh di masing-masing bab. Silakan monggo, silakan. Ya kalau ini kan tadi saya kelompokkan ya. Ini misalnya lebih ini monggo silakan. Nah ini sumatif 1. Tadi sumatif 1 itu sumatif digunakan untuk mengakhiri akhir topik, akhir bab ya. Makanya di sini TP. Maka orang GTP ojo akeh-akeh gak amot. Ya, ini TP 1 statusnya monggo. Nah ini masih ada ada SAS tadi. Tidak ada STS. Ono aturannya STS. PTS ono. Mergo mau PTS
P-nya diganti S jadi STS. Itu aturan nggak dewe itu ya. Ngerabekno yo, Pak. Ngerabekno. Tidak ada ya. Sekali lagi tidak ada. Kalau memang mungkin Pak ini kayaknya kebiasaan sekolah kita ada tradisi, ada jeda Pak tengah semester. Silakan boleh. Ya katakanlah memang, tapi jangan STS ini. Mungkin ditepakno nggo sumatif 2 mungkin. Dibuat bersama mungkin ya. Momennya 1 minggu waktu sumatif 2. Monggo. Setelah itu ada jeda 2 hari. Ya namanya jeda itu kan meredakan ketegangan. Oh, mau jalan-jalan, perusahaan massal. Pedes massal, mengkel massal. Senengane kok, pedes-pedes yo. Monggo, itu silakan diatur sendiri. Sekolah punya kalender masing-masing ya. Artinya kan anak-anak sebenarnya gak seneng merantau, sak semester merantau. Gurunya ya padha ae. Guru kan jangan alhamdulillah wong dibar gak mular atau tenang mikirin. Oh, mikirin gak sambel ya anu ngerti. Tapi tetap dalam pada kegiatan sekolah untuk meningkatkan kebersamaan, untuk melaksanakan apa sebagainya ya. Kemudian rata-rata nilai sumatif silakan. Rumusnya apa? Monggo disepakati. Nah baru NA itu nilai akhir. Ini yang kita pakai untuk mengisi rapor. Coba kan ada deskripsinya. Dari mana deskripsinya? Dipertimbangkan. Ini tadi kan nilai-nilai kan dalam bentuk angka-angka. Ya kuantitatif. Nah yang kualitatif kan tadi misalnya dalam bentuk rubrik dan sebagainya. Monggo Pak, kalau rubrik tadi misalnya yang cakap, yang berkembang saya angkakan, boleh atau tidak? Boleh, silakan. Jangan ya ruwet ya, udah silakan. Tetapi yang formatif saya angkakan, boleh? Formatif diangkakan. Kau dalam budi. Nah, nilai formatif yang dalam deskripsi apa saja itu kita jadikan bahan pertimbangan untuk mengisi deskripsinya sumatif. Paham ya? Ya kayaknya sudah. Kalau saya ini sudah. Nanti tolong Bu Niki atau Bu Nur ingatkan saya ya.